Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus Fasya, NPM 1914-15-1043, mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di video ini, saya akan menjelaskan sebuah artikel yang diterbitkan di jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, volume 8, nomor 2, halaman 57 sampai 69, dengan judul artikel Analisis Curah Hujan, Perubahan Tutupan Lahan, dan Penyusunan Kurva IDF untuk Analisis Peluang Banjir. Studi kasus Das Curucuk, Pulau Belitung. Indikator materi dalam video ini mencakup pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Di Pulau Belitung, pengaruh El Nino dan Indian Ocean Dipole cukup kuat, dan kedua fenomena tersebut memiliki siklus waktu yang lebih singkat karena perubahan iklim yang terjadi secara global. Karena fenomena tersebut memiliki siklus waktu yang lebih singkat, hal ini menyebabkan curah hujan ekstrim lebih sering terjadi dan meningkatnya intensitas curah hujan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi infrastruktur sumber daya air. Tujuan penelitian ini menjadikan data pendugaan jumlah volume air larian dijadikan bahan pertimbangan untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sumber daya air di Das Curucuk. Metode penelitian menggunakan metode statistik berdasarkan data curah hujan harian dari 2 stasiun. Yang pertama ada metode perhitungan tutupan lahan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengolah data citra satelit Landsat menggunakan metode klasifikasi unsupervised tahun 1994, 2002, dan 2013. Lalu menganalisis perubahan tutupan lahan dengan menghitung indeks tutupan lahan. Langkah ketiga, dari pengaruh tutupan lahan terhadap fluktuasi luas aliran permukaan ditentukan melalui curve number atau CN yang dipakai pada metode SCS. Nilai CN dikonversikan berdasarkan diagram hubungan curah hujan dan produksi larian atau rainfall runoff menjadi faktor koefisien air larian. Berikut ditampilkan nilai koefisien air larian setiap jenis satuan lahan, di mana jika suatu lahan semakin terbuka, maka koefisiennya akan semakin besar juga. Lalu ada metode perhitungan kurva IDF. Yang pertama dilakukan adalah merangkum atau mengumpulkan data curah hujan dari kedua stasiun, lalu dilakukan pendekatan dengan metode monomob. Rumus yang ada di samping tersebut termasuk dalam rumus intensitas hujan. Lalu langkah keduanya, melakukan perhitungan statistik untuk mendapatkan rata-rata dan standar deviasi. Lalu dilanjutkan menghitung probabilitas sesuai periode ulang hujan yang dikehendaki menggunakan metode Gambel. Bisa terlihat rumus di samping adalah rumus yang menunjukkan intensitas hujan berdasarkan durasi dan periode ulang tertentu dengan satuan milimeter per jam. Lalu ada rumus faktor frekuensi yang merupakan fungsi dari peluang atau periode ulang dan tipe model matematik distribusi peluang yang digunakan untuk analisis peluang. Serta ada IETR yang merupakan faktor reduksi variat. Lalu langkah ketiga, menentukan harga tiap suku dalam persamaan intensitas hujan. Persamaan yang digunakan adalah persamaan Talbot, Sherman, dan Ishiguro. Persamaan yang akan digunakan untuk membuat kurva intensitas hujan didasarkan kepada persamaan dengan error yang paling kecil. Berikut ada rumus dari ketiga persamaan tersebut. I untuk intensitas hujan dengan satuan milimeter per jam, lalu ada T untuk durasi waktu, lalu ada N besar yang menunjukkan jumlah data, lalu ada A, B, dan N yang merupakan konstanta. Kurva IDF ini dibuat berdasarkan hasil persamaan intensitas yang terpilih sebagai bahan acuan dalam membuat desain infrastruktur sumber daya air yang dikehendaki sesuai dengan periode ulang hujannya.
Hasil yang didapat yang pertama ini menerangkan tentang intensitas hujan maksimum. Terlihat pada kedua tabel dari dua stasiun, yaitu Stasiun Buluh Tumbang dan Stasiun Pilang, menunjukkan tren bahwa setiap tahunnya intensitas hujan semakin tinggi atau semakin naik. Lalu ada tentang perubahan tutupan lahan di gambar yang disajikan dan tabel yang disajikan ini bisa kita lihat bahwa setiap tutupan lahan ini memiliki, maksudnya berubah setiap tahunnya dari 94 sampai 2002, lalu dari 2002 ke 2013. Tutupan hutan khususnya ini luasnya semakin mengecil. Untuk perkebunan juga pada tahun 1994 belum ada lahan perkebunan, tapi semenjak tahun 2002 perkebunan ini muncul. Dan bisa dilihat yang lainnya bahwa tutupan lahan ini semakin lama ini semakin berkurang setiap tahunnya. Lalu ada nilai intensitas hujan berdasarkan durasi dan periode ulang tertentu. Dalam tabel ini terlihat bahwa dalam waktu yang singkat, nilai intensitas hujan itu lebih tinggi atau bisa dibilang sangat tinggi. Dan di saat durasi hujannya lebih lama, maka intensitas hujannya pun akan berkurang. Lalu ada analisis prediksi potensi banjir untuk PUH tertentu menggunakan indeks tutupan lahan tahun 2002 dan 2013. Dari tabel ini bisa disimpulkan bahwa semakin luas alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun, semakin besar volume air larian yang dihasilkan. Dan ini ada grafik juga yang memperlihatkan tentang peluang terjadinya banjir dari tahun ke tahun. Di sini bisa terlihat bahwa peluang banjir ini dari tahun ke tahunnya semakin tinggi. Lalu di stasiun Pilang ini, peluang banjirnya lebih besar daripada stasiun Buluh Tumbang karena jumlah volume air limpasan yang dihasilkan lebih besar yang ditunjukkan oleh gradien pertambahan volume air limpasan di kedua stasiun tersebut. Kesimpulan yang didapat ya berupa hasil analisis data curah hujan ini menunjukkan adanya peningkatan curah hujan harian maksimum. Lalu nilai indeks tutupan lahan semakin hari semakin meningkat akibat perubahan tutupan lahan bervegetasi menjadi lahan terbuka. Lalu yang ketiga ini hasil estimasi jumlah volume air limpasan didasarkan kepada IDF terbaru. Lalu dari IDF terbaru ini menunjukkan adanya peningkatan volume air limpasan dari tahun ke tahun. Volume desain pembangunan infrastruktur sumber daya air di Dascerucuk Kabupaten Belitung tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil perhitungan kurva IDF. Untuk keamanan Kota Tanjung Pandan, perencanaan infrastruktur drainase perlu mengacu pada IDF hasil perhitungan data dari stasiun Pilang. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila masih banyak ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.